Halo, selamat datang lagi di Suto Servis. Saya kedapatan kipas Mas Pion. Ini sih bukan mati ya, ini ya. Cuma syarat itu udah berkarat banget. Udah tahun-tahunan katanya. Katanya dulu itu nunggu panas dulu baru muternya lancar. Oke, langsung saja kita buka. Cukup dicongkel saja ya. Untuk kualitas Mas Pion emang jos lah. Dicongkel nggak mungkin patah. Oke, kipasnya seperti ini, seperti apa ya? Zaman penjajahan, berkarat banget semuanya. Tapi untuk mesin ini saya salut lah. Mesinnya masih bagus ini, meskipun luarnya seperti ini, dalamannya masih bagus. Oke, kita buka semua. Biar nah, ini kotor semua dan tak bisa dicabut. Terpaksa saya congkel dari depan, saya cabut beserta bosnya karena ini sudah lengket. Nah, sudah terlepas. Nah, kondisi mesinnya seperti ini, berdebu banget, banyak sekali. Lah ini yang saya salut, untuk tembaganya itu masih bagus, mengkilap ya. Untuk merek Mas Pion ini bagus banget. Oke, tujuan kali ini adalah kita cek adalah untuk lilitannya masih bagus, jadi kita cek adalah asnya, terus bos depan belakang. Untuk kipas ini sudah pernah diservis, itu ada tanda isolasi. Oke, apabila ditancapkan di listrik ada getaran magnet pada obeng, itu obeng yang saya pegang, berarti mesinnya hidup. Jadi yang kita fokus adalah ini asnya berkarat. Di sini saya semprot dengan WD 40. Disemprot tidak bisa, terus saya kerik pakai gunting. Karena emang itu keraknya tebal banget, jadi perlu dikerok. Yang nggak boleh dikerek itu yang bagian bosnya itu ya, karena itu tempat untuk berputar lah, sentuhan langsung dengan bos itu harus tetap licin. Kalau sekiranya itu udah jelek atau kerowak istilahnya, itu bisa kalian ganti dengan as yang baru. Di sini karena asnya ini cuma berkarat bagian depan saja, jadi saya kerok saja. Dikerok masih nggak bisa karena ini keraknya udah tebal banget, jadi saya pakai amplas. Saya pakai amplas atau kertas gosok. Untuk kertas gosoknya kalian pakai yang kertas gosok halus saja. Gosoknya secukupnya saja sampai bisa ditarik dengan tangan. Oke, bisa ditarik. Lah ini asnya masih bagus, cuma berwarna hitam saja. Dan tidak ada karat kok di asnya tadi, cuma hitam saja. Mungkin karena panas tertabrak antara bos dan as tersebut. Jadi di sini kita fokus pergantian bos depan belakang, habis sekitar biaya agak sampai 10.000. Ini kemarin saya tarik dengan harga 55.000 karena perjanjian awalnya di situ. Untuk kalian yang pemula-pemula, untuk narik itu ya jangan kemahalan dan jangan kemurahan. Kita hitung-hitung biayanya dan biaya bensin dan tenaga kita. Soalnya ini bedanya ini sama dokter itu
kalau dokter ada kesalahan mungkin enggak boleh ya bagas dokter bagas ini aja. Kalau ini ada kesalahan kitanya yang meninggal karena tersengat aliran listrik. Tapi kalau kipasnya rewel lagi, kadang konsumen itu nggak mau tahu maunya untuk kedua kalinya gratis. Jadi sekalian kita tarik agak mahal dikit, kalau ada trouble-nya kita nggak rugi-rugi amat, atau masih untung lah meskipun sedikit. Namanya juga elektronik, nggak bisa ditebak awet apa enggaknya. Kalau untuk pergantian bos seperti ini insya Allah awet sampai tahun-tahunan lah. Yang penting penggunanya itu bersih lah, setiap 1 atau 2 bulan sekali itu dicuci. Oke, bos depan sudah terpasang, sudah dikasih minyak, tinggal bos belakang. Ini kipasnya udah lama, katanya udah lama di gudang sampai berkarat gitu. Sekarang kan kipasnya lagi harga kipas lagi naik, jadi worth it lah untuk servis kipas pada zaman ini. Ditarik 50-60 itu masih lumayan, nggak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Bosnya udah terpasang, kita gae, bosnya udah tercopot. Nah seperti ini hitam semua, diganti dengan bos yang baru. Di toko biasanya 5 ribuan. Sebenarnya sih simple ya kipas itu, cuma kerusakannya ya di situ-situ saja ya, nggak ganti-ganti. Jadi untuk yang ingin benahi kipas sendiri itu mudah karena kerusakannya di situ-situ aja. Usahakan kipas itu lilitannya berbahan baku tembaga ya. Kalau tembaga sih tahan panas, jadi kalau panas itu tidak terbakar atau tidak putus. Dan kipas yang berbahan tembaga itu biasanya ada bush atau sekringnya. Kalau overload, overheat, kepanasan, itu sekringnya putus sendiri, jadi lilitan kita masih aman. Oke, belakang sudah terpasang, kita kasih singer. Terserah minyak apa, yang penting pelumas gitu aja. Oke, kita kembalikan ke asalnya semula. Lah itu kipasnya udah pernah saya diservis, itu ada jemperannya. Kenapa tidak saya benahi diganti bus lagi? Kalau saya ganti bus takutnya itu bus kan murah, harganya sekitar 500, takutnya dipakai sehari mati, terus kita yang jelek namanya. Mending gak usah dikasih bus, kalau terbakar kan kelihatan usernya bau sangit gitu, jadi bisa memaklumi. Untuk terbakarnya sih biasanya berjarak antara 1 tahun sampai 2 tahun. Pokok nggak dinyalain 24 jam penuh gitu aja. 10 jam mati, 10 jam dihidupkan, kemudian mati 1 jam untuk pendinginan mesin, nggak masalah. Oke, semua sudah terpasang, kapasitor sudah, tinggal kita hidupkan. Ini tadi cuma ganti bos depan belakang, tarifnya 55.000, kita bisa ambil untung 50.000. Alhamdulillah sudah berputar. Emang sudah berputar ya, karena ini editan saya dapur. Sudah berputar, dipegang sama tangan nggak berhenti berarti putarannya cepat. Kalau dipegang sama tangan berhenti itu putarannya lemah dan wajib ganti kapasitor yang baru. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat, sampai jumpa.